آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بسبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul Azim. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi subuh yang berbahagia ini, bagaimana yang telah disampaikan bahwa tema kajian kita ini tentang bisnis. Ramadan, bulan peningkatan keuntungan berbisnis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita cerita bisnis, bahasanya itu sepadan juga dengan berniaga, berdagang. Nah, ini bagaimana pula ini berbisnis dengan Allah? Apakah berbisnis dengan Allah itu sama berbisnis dengan yang sudah kita lakukan dengan sesama manusia? Apakah bisnisnya bisnis kue hari raya atau kue berbuka? Nah, bisnis yang bagaimana ini yang dimaksud berbisnis kepada Allah? Kalau saya sebut berbisnis dengan kue hari raya, ibu-ibu sudah langsung senyum ya. Karena kalau sudah kue hari raya sudah identik itu dengan ibu-ibu persiapan hari raya. Iya kan, Bu? Ya. Udah 2 toples ada? Belum. Ya. Kalau belum sampai 2 toples, ya rajin-rajinlah beribadah. Nanti pasti insya Allah datang bertoples-toples. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Yang jelas bisnisnya itu bukan bisnis kue lebaran, apalagi kue berbuka, dan apalagi bukan bisnis mercon ataupun kembang api untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Nah, bukan itu ya. Dalam Al-Quran, kalimat ataupun kata-kata bisnis itu Allah gunakan dengan kata-kata tijarah. Kalau tijarah, ayat yang digunakan oleh Allah sebagaimana yang saya bacakan di awal tadi. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Ada juga Allah gunakan al-bay'. Nah, ini ayatnya populer sekali sama kita ini. Apalagi bagi para pedagang, bagi para pebisnis. Wa ahallallahu al-bai'a wa harraman riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ada juga ishtara. Innallaha ishtara minal mu'minin. Allah itu membeli dari orang-orang mukmin. Nah, apa yang dibeli oleh Allah dari orang-orang mukmin? Nah, ada di dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang demikian. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menggunakan bahasa bisnis? Nah, ini kalau kita cerita bisnis ini kan tentunya kan ada cerita keuntungan dan menarik ini. Dan berbisnis kepada Allah itu tidak pernah rugi. Dan Allah tidak pernah membohongi rekan bisnisnya. Berbeda kalau kita berbisnis dengan sesama manusia, bisa saja kemungkinan mendapatkan kerugian. Ruginya di mana? Ruginya bisa saja salah hitung antara modal dengan keuntungan. Nah, itu kadang-kadang ada yang para pemula berbisnis itu, nah, rupanya memakai prinsip salah satu pedagang besar ya. Nah, khusus juga di Kota Medan. Biar untung dikit, yang penting barang banyak terjual. Ternyata salah hitung, bukan untung dikit, nggak ada untung. Nah, kalau dalam ekonomi ada juga istilahnya setelah untung BEP, break even point. Break even point itu dia tidak mengambil keuntungan tetapi modalnya pulang. Nah, kalau istilah inang-inang disambung,
atau juga ibu-ibu di pasar petisah itu udah jual modal saja. Nah, walaupun kita tidak tahu berapa modalnya, tapi dia bilang udah jual modal saja, angkat aja, begitu kira-kira. Nah, itu kalau dalam istilah ekonominya break even point. Nah, jual modal. Sering itu kita dengar ya Bapak Ibu ya. Nah, udah angkat aja lah ini cabenya ini. Nah, aku jual modal aja katanya. Kita nggak tahu modalnya berapa, dia bilang jual modal kan. Nah, tapi tetap ada keuntungan. Nah, itu dia kalau kita cerita berbisnis tadi, pastilah ada untung dan Allah tidak akan memberikan kerugian. Kalau sesama manusia tadi, selain jual modal, selain modalnya bisa keliru, dan bisa saja rekan bisnisnya itu menipu, menokoh. Nah, ini juga banyak kejadiannya. Nah, penjual menjual barang dagangannya itu tidak sesuai dengan spesifikasinya. Apalagi kalau barang dagangan itu berada dalam kemasan, dalam karung. Kalau dalam kemasan bisa saja dilihat bagaimana expirednya, masa berlakunya sampai kapan. Nah, dibuat masa berlakunya itu lama, ternyata kualitasnya rendahan. Nah, ini termasuk apa? Penipuan. Maka salah satu upaya pemerintah dalam hal ini membuat dan memberikan kesempatan kepada kita sebagai pedagang-pedagang kecil itu untuk membuat ya sertifikat halal. Nah, itu sangat mudah sekali. Kalau ibu-ibu ada jual makanan, jual minuman, nah itu bisa diusahakan sertifikat halalnya lewat KUA. Nah, ini kalau nanti ada di sini yang dagang-dagang kuliner, ya, karena di sini juga termasuk kawasan ya industri dan juga industri kuliner. Nah, apalagi kalau yang kue-kue itu, nah itu bisa diajukan sertifikat halalnya ke kantor KUA dan gratis. Nah, ini pemerintah sedang memberikan pelayanan dengan demikian. Ada nanti logo halalnya. Bapak Ibu jamaah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah." Kata Allah, nah ini Allah tawarkan ini kepada kita. Yang pertama, rekan bisnis yang ditawarkan oleh Allah itu, dia harus amanu, dia harus orang yang beriman. Allah mengajak berbisnis itu kepada orang beriman. Tidak diajak oleh Allah yang berbisnis itu, ya ayuhan nas, wahai manusia. Tapi spesifikasi pertamanya itu yang beriman. Nah, kalau yang tidak beriman, tidak diajak oleh Allah berbisnis. Nah, itu kriteria pertamanya. Hal adullukum ala tijarah. Maukah kamu aku tunjukkan perniagaan, bisnis, perdagangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tunjikum min adzabin alim. Yang bisnis tersebut, perdagangan tersebut, berniaga tersebut membebaskan kamu dari siksa api neraka. Nah, kalau berbisnis kepada manusia tadi, belum tentu kita bebas dari api neraka. Nah, kalau berbisnisnya itu mengandung unsur maghrib namanya. Maghrib tahu Bu? Tahu? Ada yang tahu maghrib? Sholat maghrib. Nah, waktu maghrib ya. Tapi maghrib yang saya maksud ini adalah ma-nya itu maisir. Maisir itu di dalam bahasa Arab itu disebut dengan judi. Kemudian gha dengan hanya itu adalah gharar. Nah, itu tidak jelas dia antara halal dan haram. Kenapa? Karena bercampur di sana. Kemudian ri-nya itu riba dan ba-nya itu, b-nya itu batil. Jadi maghrib yang dimaksud itu adalah maisir, gharar, riba dan batil. Bukan waktu sholat maghrib. Nah, kalau berbisnis, ya, nah mengandung unsur tadi, ada unsur judinya. Nah, ini kan banyak ini bisnis yang ada unsur judinya ini.
apalagi judi online. Nah, itu sudah jelas dia. Yuk mau bisnis, investasi sekian, 1 juta, nanti dapat, nah menjadi 2 juta. Bahasanya investasi, tapi dikelola untuk bisnis judi. Dengan cara yang mana? Karena terang-terangan sudah tidak bisa lagi. Nah, judi online. Nah, itu sudah pasti azabin alim, mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ditawarkan Allah ini terbebaskan dari siksa api neraka. Nah, apa produknya? Apa barang dagangannya? Ya, yang diminta oleh Allah ini, yang kita tawarkan kepada Allah ini. Nah, yang pertama kata Allah, siapkan saja barang dagangannya dalam bentuk tu'minuna billahi wa rasuli. Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi barang dagangan pertama itu yang kita tawarkan kepada Allah itu adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi para ulama, Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya ya itu menyebutkan bahwa berbisnis kepada Allah itu, transaksi dagang kepada Allah itu dengan menukar amal ibadah kita kepada Allah, dan Allah membalasnya lewat keuntungan berupa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kebaikan dunia dipenuhi Allah, kebaikan akhirat Allah masukkan di dalam surganya Allah. Nah, ini maksudnya berbisnis tadi kepada Allah. Berbisnis dengan menjual iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jual iman kita ya dengan Indomie 1 karton, apalagi dengan beras 5 kilo. Di mana itu? Nah, dulu sering itu terjadi ya, Bapak Ibu sekalian, dikasih beras 5 kilo, dikasih Indomie 1 karton, Indominya pun sudah hampir kadaluarsa, dikasih telur 5 papan. Nah, tapi diminta tidak beriman lagi kepada Allah, alias pemurtatan. Ada kan? Nah, kalau di sini yang saya dengar tidak. Dikasih beras, dikasih telur, dikasih Indomie, dan harus mengambilnya lewat kupon. Kemudian juga harus sholat subuh berjamaah. Ini bukan mendangkalkan iman, tapi menaikkan iman. Menaikkan iman kan, Bu? Nah, setelah dimakan itu semua baru menaikkan imun. Nah, makan Indomie kan naik imunnya kan? Nah, apalagi kalau Indominya dibuat dengan cara Bangladesh. Ini ada istilah sekarang ini. Nah, cara istilah sekarang Indomie Bangladesh, naikkan imun terus. Nah, itu dia. Jadi kita berbisnis kepada Allah itu tu'minuna billah wa rasuli, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Nah, judul kita pada kajian minggu pagi ini, Ahad pagi ini adalah Ramadan, bulan peningkatan keuntungan berbisnis kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini ada 3 amalan secara umum yang harus kita penuhi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-a'malul wajibah, amal-amal wajib. Apa amal wajib di bulan Ramadan? Nah, ini juga termasuk harus kita kemas, harus kita bungkus dengan baik, dan kita jual kepada Allah dengan baik juga. Supaya apa? Supaya keuntungan kita juga makin berlipat ganda. Nah, al-a'malul wajibah itu, amal yang wajib di bulan Ramadan itu adalah puasa di bulan Ramadan. Nah, bagaimana barang dagangan puasa kita ini bisa berkualitas kepada Allah, tidak seperti barang dagangan puasa-puasa orang yang biasa? Nah, ini harus kita kemas. Nah, banyak orang menjual kue lapis. Hampir rata-rata mungkin kalau di sepanjang Jainul Arifin ini, orang banyak jual kue lapis. Nah, warnanya pun sama. Di atas ada merah, di bawah merah ada hijau, ada putih. Nah, ibu-ibu hafal itu. Nah,
Tapi di antara kue lapis itu ada yang punya rasa berbeda, benar? Dan harga juga berbeda, benar? Kalau ibu berpuasa dengan ibu yang lainnya sama-sama berpuasa, pasti rasa, nilainya, kualitas ibadah puasanya juga pasti bisa berbeda. Nah, ini yang mau dilihat Allah ini. Kue lapis yang mana ini yang berbeda? Puasa yang mana ini yang bernilai, yang berkualitas tadi? Nah, kita bisa pakai 3 rumusnya. Ada 3 rumusannya yang bisa kita gunakan menurut Al-Imam Ghazali. Yang pertama, puasa orang biasa. Ini kalau puasa orang biasa ini yang mana ini? Dia cuma bisa nahan lapar dan haus dan juga tidak melakukan yang halal kepada suami dan istrinya. Nah, cukup itu aja, itu puasa orang biasa. Kalau macam adik kita ini, kalaupun dia puasa, ya dia puasa cuma itu aja. Nah, kemudian kalau anak-anak, ya puasa aja dia, cuma nahan lapar dan haus. Makanya kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kam min shaimin, laisa lahu illal ju'i wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia hanya menahankan lapar dan haus dan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang dipuasakannya adalah tidak makan, tidak minum, dan tidak ketemu berhubungan dengan suami dan istri. Lidahnya nggak sanggup dipuasakannya untuk menceritakan ibu sebelah rumahnya. Padahal ibu sebelah rumah itu sudah digedor-gedor lah sama remaja masjid, sama pengurus masjid Tajul Madras itu. Padahal dikasih kupon lagi, tapi nggak mampu masjid, merepet terus. Nggak sanggup dipuasakannya. Nah, itu kebanyakan kita begitu. Dan yang paling banyak dosa itu dari lidah. Sampai-sampai pun warna jilbab ibu itu, warna mukena ibu itu pun diceritakan. Warnanya, belum lagi jenis kainnya, wah banyak begitu. Masih warnanya aja. Nah, maunya kau kalau sholat itu ke masjid, ya warnanya warna putih lah. Mukenanya jangan warna merah jambu katanya. Apa pula urusannya? Biarkan aja lah itu. Nanti peci kawannya pun juga dibicarakan. Lidah ini kadang-kadang bisa bahaya, nggak bermanfaat diucapkan terus. Lisannya, telinganya, kakinya tidak mampu dipuasakannya. Nah, apakah sama orang yang berpuasa seperti ini dengan orang yang berpuasa tidak hanya menahan lapar dan haus, kemudian lidahnya ikut diremnya. Begitu dia mau berbicara yang tidak baik, langsung direm. Begitu ada cakap-cakap yang tidak sehat, telinganya langsung ditutupnya. Begitu ada orang yang menceritakan aib, orang yang menggibah ataupun yang lainnya, langsung dia pergi. Nah, ini pasti berbeda nilai puasanya. Kenapa? Karena lebih berkualitas. Nah, inilah yang disebut dengan puasa khusus. Orang yang tertentu. Kadang-kadang kita pun tak tahan juga kan, kalau sudah rame-rame begini, nanti cerita-cerita ada menyenggol orang lain, menyenggol saudaranya, ya, menggibah, padahal menggibah itu sama dengan makan daging saudaranya sendiri. Nah, itu kalau orang yang banyak menggibah, yang makan daging saudara sendiri, itu kurang jatah untuk mendapatkan daging. Nah, jadi nanti silakan ambil kupon di Idul Adha, itu panitia pasti banyak itu numbangkan ya hewan untuk kurban, ya, bisa lah diperhatikan itu. Jadi boleh juga ini pengurus masjid ini ya, bagaimana di masjid ini diatur juga mendengarkan ada nggak yang menggibah. Kalau ada menggibah, nah dia berhak mendapatkan kupon. Nah, jadi kriterianya ditambah itu maunya. Jadi kriterianya ditambah, tidak hanya fakir, miskin, ataupun yang lainnya yang biasa yang digunakan oleh kita, tapi kalau banyak yang menggibah kasih kupon. Nah, tapi kalau semakin banyak yang menggibah, kuponnya juga tetap satu, jangan banyak-banyak kan.
Nah, kenapa? Ketimbang dimakannya daging saudaranya sendiri, lebih bagus dia kita kasih daging hewan kurban. Kan lebih bagus begitu. Nah, yang ketiga, puasa yang mana? Nah, inilah puasa yang istimewa. Semuanya ditahannya untuk bisa menahan untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan hatinya pun selalu mengingat Allah, zikir kepada Allah, tak lepas zikirnya kepada Allah. Nah, inilah dia puasa yang paling istimewa, khususil khusus. Nah, maka tidak sama kue lapis tadi, tidak sama puasa tadi. Ada puasa yang biasa, ada puasa yang tingkat kedua, ada puasa yang tingkat pertama. Nah, inilah yang mau kita jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berkualitas ibadah puasa kita, maka semakin berkualitas juga keuntungan yang kita terima. Kenapa? Karena ibadah puasa ini teristimewa dan Allah langsung membalasnya. Nggak tahu kita berapa nilainya, tetapi yang jelas kalau ibadah wajib itu digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kalau ibadah sunnah itu dilipat gandakan oleh Allah seolah-olah dengan pahala ibadah wajib, dan ibadah puasa kata Allah, wa ana ajzi bihi, aku langsung akan membalaskannya. Dan nanti ketika masuk di surga, pintunya pun lewat jalur khusus. Jalur khusus itu ibu-ibu, kalau mungkin kita umpamakan ibu-ibu ke bandara, ya, nah, ataupun juga yang sudah pernah pergi umroh, nah itu pasti dia ditempatkan di ruang khusus. Pintunya juga pintu khusus. Sudah ada yang pergi umroh di sini? Udah ya Bu ya? Betul kan Bu? Pintunya pintu khusus ya? Ya, alhamdulillah. Kalau belum ada pergi umroh, kita ya rame-rame lah kita berdoa, mudah-mudahan kita bisa berangkat. Nah, jadi inilah dia. Barang dagangan yang pertama, al-a'malul wajib. Di bulan Ramadan itu puasa. Yang kedua, al-amalul wajibah itu apalagi setelah puasa? Nah, sholat. Sholat itu tidak mengenal waktu, apakah dia bulan Muharram, bulan Safar, bulan Ramadan, tetapi sholat itu tidak ada mengenal di bulan-bulan tertentu. Kenapa? Karena kita laksanakan di setiap 5 waktu dalam sehari semalam. Jangan pula karena puasa ini ibadah istimewa, sholat kita nomor 2 kan. Nah, itu keliru. Banyak orang kan sahurnya jam 3, kemudian sudah selesai makan, menunggu subuh jam 5, nah tidur, ketiduran, ya. Nah, ketiduran tidak dapat subuh. Nah, ini juga tidak sempurna ibadah puasanya. Maka benar kata Rasul, sahur itu dibelakangkan. Nah, makanya saya yakin ibu-ibu ini sahurnya dibelakangkan, makanya rame ke masjid. Kalau sahurnya jam 3, makan jam 3, kalau tidak dibarengi dengan ibadah menunggu subuh, nah, ditambah dengan tidur, pasti terlambat, nggak dapat kupon. Karena nggak subuh ke masjid. Nah, saya ibu-ibu, saya sangat tertarik sekali apa yang dilakukan oleh pengurus Masjid Tajul Madras ini. Nah, motivasinya itu beribadah sambil berbagi. Dan itu ternyata ketika saya mendengarkan hal demikian, teringat saya dalam sebuah kisah. Ada sebuah kisah, seseorang yang berupaya dari rumahnya menuju masjid. Ketika dalam perjalanan menuju masjid itu banyak sekali rintangan. Dan rintangan yang paling berat untuk dihadapi adalah godaan syaitan. Nah, dan syaitan itu berbentuk nyata dia. Minal jinnati wan nas, tapi dia tidak berbentuk jin, tapi berbentuk nyata. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk wujud manusia. Nah, ini dalam kisah ini. Ketika dari rumah dia menuju masjid, di tengah jalan lewatlah dia satu tempat. Nah, ini lampunya mati, nggak semua hidup. Nah, kan banyak juga jalan-jalan yang di tempat kita ini kan tidak semua lampu jalannya hidup kan, mati kan. Apalagi kalau lampu pocong yang belakangan ini dibuat itu, nggak semuanya hidup. Kenapa? Karena pocong kan.
Ya mati semua Pak ya. Ya nanti kita minta kepada pemerintah kota untuk dihidupkan supaya ibu-ibu ini menuju masjidnya terang jalannya. Kan begitu kan? Nah, jadi ketika dalam perjalanan dan di saat itu gelap, ya, ternyata ada lumpur dan tempat itu juga katakanlah mungkin becek. Nah, disemprotlah orang yang mau ke masjid tadi oleh syaitan tadi. Nah, terakhir karena basah, berlumpur, kotor, bernajis, dia pulang lagi ke rumah, mandi, ya, mandi, membersihkan tubuhnya, mengganti pakaiannya, pergi lagi ke masjid, karena takut juga nggak dapat kupon. Nah, pergi ke masjid lagi. Di tengah jalan, di tempat yang sama, terjadi juga seperti ini. Kembali lagi dia pulang, nah, digantinya pakaiannya, kemudian yang ketiga kalinya dia jalan menuju masjid, mengalami hal yang sama juga. Kembali lagi dia pulang, dia tidak putus asa, dia harus pergi ke masjid. Nah, cuman yang pergi ke masjid ini memang dia enggak, oh itu yang tadi. Nah, begitu yang ketiga kembali ke rumah dan yang keempat mau kembali lagi ke masjid, nah, diterangilah oleh manusia yang menjatuhkan dia tadi, yang memberikan lumpur tadi diterangin. Nah, ternyata yang meneranginya usianya agak lebih tua sedikit. Nah, bingunglah orang yang mau ke masjid tadi, Bapak siapa? Nah, kenapa Bapak menerangi saya jalan? Dan diantarkan sampai masjid. Begitu sampai masjid, diantarkan, yang masuk masjid itu yang 3 kali atau 4 kali tadi bolak-balik yang kena pakaiannya kotor, tapi yang mengantarkan tidak masuk. Saya cukup mengantarkan sampai di sini. Lah, kenapa Bapak tidak ikut masuk ke Masjid Tajul Madras? Karena saya ini sebenarnya setan yang ingin menggoda kamu supaya kamu tidak masuk ke masjid, supaya kamu tidak melaksanakan sholat subuh ke masjid. Nah, ketika kamu mampu untuk berupaya sholat subuh ke masjid dalam kondisi rintangan yang saya buat lebih dahsyat tadi, maka 40 rumah kiri, kanan, muka, belakang tetanggamu itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya karena kau berusaha untuk masuk masjid tersebut. Kalau nanti berulang-ulang kau kembali ke rumah, membersihkan pakaianmu dan kembali lagi ke masjid, maka semakin banyaklah yang diampunkan gara-gara kamu. Baguslah ku antarkan kau ke masjid ini, maka tidak banyak orang yang diampunkan oleh Allah. Masya Allah. 40. Jadi kadang-kadang kita ini tak boleh juga sombong, tak boleh juga kita ini angkuh, dan tak boleh juga kita mengganggu tetangga kita. Kenapa? Karena bisa saja dari tetangga kita ini dosa kita diampunkan oleh Allah. Karena ibadah tetangga kita bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan persoalan azab Allah itu pun juga bisa disingkirkan oleh Allah, bisa dikurangi oleh Allah karena ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mahla 'anillah." Ditunda oleh Allah. Mahla 'anillah. Ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, law anna syuyuhan rukka, sekiranya masih ada orang-orang tua yang gemar ruku. Nah, jadi kita nggak boleh juga anggap remeh kalau ada orang tua yang masuk masjid tapi dia tidak mampu berdiri dengan sempurna dan dia beribadah dengan cara duduk di atas kursi. Hormati dia, kasih dia tempatnya. Kenapa? Karena bisa saja, karena orang tua ini juga ibadahnya ini tidak hanya untuk dia, tetapi karena ibadah dia juga bisa menghilangkan atau menurun atau juga melemahkan atau menunda azab Allah kepada kita semua. Nah, jadi jangan anggap remeh, kalaupun ada ya yang demikian, dibantu. Kemudian siapa lagi? Anak-anak bayi yang menyusui. Karena banyak anak-anak bayi yang menyusui ini, azab Allah juga bisa ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabaha'imur ruttab. Binatang-binatang ternak itu juga bisa menunda
azab Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu suara binatang itu. Kalaupun ada suara ayam berkokok, apakah ayam berkokok itu berzikir kepada Allah? Dan karena zikirnya itu, kokokannya itu juga bisa menunda azab Allah. Inilah dia istimewanya Islam itu. Kita kembali, tu'minuna billahi wa rasulih tadi, ya, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Di Ramadan ini ada al-a'malul wajibah, amal-amal wajib, puasa, kemudian sholat jangan ditinggalkan. Kemudian ada juga al-a'malul mukhtasar, amal-amal yang khusus. Apa amal yang khusus itu? Di bulan Ramadan ini Allah wajibkan kepada kita untuk menunaikan zakat fitrah. Di luar Ramadan tidak ada zakat fitrah. Nah, ini termasuk amal khusus di bulan Ramadan. Jadi ada amal wajib, ya, amal khusus yang juga diwajibkan. Nah, zakat fitrah. Kemudian apa lagi amal khusus di bulan Ramadan ini? Sholat sunnah tarawih. Di luar Ramadan tidak ada diperintahkan, dianjurkan oleh Rasul untuk sholat sunnah tarawih. Maka kejar tarawih ini, jangan sampai tarawih kita itu, nah, bolong-bolong. Usahakan tidak bisa berjamaah, laksanakan dengan sendiri. Tidak bisa dengan sempurna, karena sholat sunnah ini dinilai sesuai dengan kualitas ibadahnya. Kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan dilewatkan sholat sunnah tarawih ini. Inilah dia amal khusus, al-a'malul makhsusah. Dan yang ketiga, di bulan Ramadan ini ada al-a'malul mumtazah, amal yang istimewa. Apa amal yang istimewa itu? Nanti ketika kita beramal di satu malam Lailatul Qadar, baca Quran kita, qiyamul lail kita, ya, ibadah-ibadah kita itu sama seolah-olah kita beribadah dalam 1000 bulan. 1000 bulan itu hitungannya 83 atau 84 tahun. Nah, kemana lah itu kalau kita beribadah dalam waktu 83 tahun atau 84 tahun. Kalaupun ada orang-orang tua saya di sini umurnya 84 tahun atau 83 tahun, tidak pula 83 tahun itu ibadah terus kan? Pasti ibadah itu mungkin mulai dari umur ya 11, nah 15 sampailah dengan usianya. Nah, ini 83 tahun, 84 tahun. Itulah dia al-amalul mumtazah, amal yang istimewa. Ini harus kita kejar. Kalau di masjid nih disediakan i'tikaf di 10 hari Ramadan, jangan sia-siakan. Nah, di antara 10 hari belakangan Ramadan itu, di sanalah ulama menyepakati malam Lailatul Qadar itu turun. Ini malam istimewa. Senyum saja pun kita dengan tetangga kita, dengan kawan kita, senyum membawa berkah, senyum dengan ridho, itu sudah dinilai ibadah. Seolah-olah kita senyum 83 tahun. Nah, kita senyum 5 menit aja pun nggak tahan kan? Nah, ada yang tahan ibu-ibu senyum terus sampai 5 menit. Nah, kalau berfoto ya senyum. Nah, nggak bisa tahan lama senyum itu. Paling tidak ya 3-4 detik kan Bang. Nah, apalagi kalau udah kumpul-kumpul ditambah rukunnya harus berfoto. Kalau nggak sah kumpul-kumpul itu. Nah, tambah rukun untuk kumpul-kumpul berfoto. Kalau nggak sah dia. Senyum, mana ada yang tahan 5 menit? Tapi di malam Lailatul Qadar kita senyum dengan penuh keikhlasan, membahagiakan, senang dengan saudara kita, dengan tetangga kita. Ketika itu dinilai senyum ibadah, dan ibadah itu seolah-olah 83 tahun. Nah, bayangkanlah ibu-ibu kalau senyum terus sampai 83 tahun ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Nah, engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini barang yang kedua. Ya. Produk yang kedua yang mau kita jual kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan Ramadan ini. Jihad itu bukan hanya angkat senjata, apalagi ya berperang.
Karena sekarang sudah bukan situasi perang, tapi jihad yang dimaksud itu bagaimana kesungguhan kita untuk melakukan amal-amal baik. Nah, itu juga termasuk dalam jihad. Nah, dari rumah menuju masjid dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan tempat beribadah ke masjid tersebut, nah itu juga termasuk jihad. Nah, mencari nafkah untuk keperluan rumah tangga, anak dan istri, itu juga termasuk jihad. Jadi jihad ini banyak juga. Watujahiduna fisabilillah bi amwalikum. Nah, kalau ada harta kita, ya, maka berjihadlah dengan harta kita. Nah, ini yang diminta oleh Allah SWT. Bersedekahlah kita dengan harta kita. Kalau ada yang punya kemampuan, Ramadan ini termasuk bulan sedekah. Ramadan ini siapa yang bersedekah, ya, dilipat gandakan oleh Allah, dan Rasul SAW paling banyak bersedekah di bulan Ramadan. Nah, berikan sedekah kita ke fakir miskin, ya, ke masjid. Nah, bi amwalikum wa anfusikum. Nah, berjihadlah dengan jiwa kamu. Nah, inilah produk yang harus kita tawarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara, kata Allah, mengumpamakan produk ini berupa bisnis, ya, beriman, banyak beramal, beribadah kepada Allah. Ini seolah-olah menjadi barang dagangan, bisnis kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini adalah bulan keuntungan. Nah, bisnis sesama manusia saja orang banyak mengejar berbisnis itu di bulan Ramadan. Bahkan setahun sebelum datang Ramadan, para pebisnis itu sudah menyiapkan modalnya. Apalagi sudah 3 bulan menjelang Ramadan, para pebisnis itu menyiapkan modalnya. Bahkan juga bukan hanya orang yang muslim, orang yang non-muslim pun menyiapkan modal untuk memenuhi kebutuhan umat Islam di bulan Ramadan. Dan mereka tahu itu pasti keuntungannya lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan biasa. Begitu juga ibadah kita ini. Nah, kita tingkatkanlah. Jadi kalau biasanya kita membaca Al-Quran 1 lembar, coba kita tingkatkan menjadi 2 lembar, tetapi bacaannya juga bagus. Kalau biasanya kita berinfak 10.000, naikkan kelipatannya menjadi 20.000, 30.000, 40.000. Kalau biasanya kita hanya bersedekah 1 bungkus nasi, maka kita tingkatkan bagaimana kita bisa bersedekah 5 bungkus nasi. Nah, kata Allah, yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampunkan dosa-dosa kamu, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah kita menjadi orang yang istimewa dan kita menjadi orang yang suci seperti anak yang baru lahir. Ketika kita menjadi orang yang suci, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya Allah berikan surga, tapi dalam kehidupan dunia sekalipun ketika kita menemukan masalah serta merta dengan cepat Allah memberikan solusi kepada kita. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan dalam urusan keuangan sekalipun Allah memberikan kepada kita dengan tiada disangka, rezeki kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang-kadang ibu-ibu ini habis sholat sunat tasbih dapat paket. Nah, itu rezeki lah tasib. Nah, isi paketnya ada gula, ada teh. Nah, itu rezeki lah tasib. Di sini ada kan, Bu? Nah, habis sholat sunat tasbih, nah itu kan karena ibadah dapat rezeki layak tasib. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini. Nah, jadi inilah yang bisa kita sampaikan dalam kajian Ahad kita. Mari kita sama-sama bagaimana menciptakan peluang-peluang amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah itu amal ibadah yang berkualitas sehingga kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Lebih dan kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi